Kemudian hingga nampak gigi geram beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu summa qala, kemudian beliau bersabda, atadruna mimma adhaku, apakah kalian tahu mimma dari apa, dari suatu apa aku tertawa, karena suatu apa aku tertawa. Qulna Allah Rasulullah alam, maka kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka bersabda beliau SAW, min mujadalatil abdi, saya tertawa karena mujadalah, karena perdebatan hamba, mendebatnya hamba Rabbahu kepada Tuhannya. Fayaqulu ya Rabbi alam tujirni minaz zulmi, ya Tuhanku, maka berkata si hamba tadi, ya yaqulu, ini hal yang ucap sapa hamba, berkata siapa hamba tadi, ya Rabbi alam tujirni minaz zulmi, wahai Tuhanku, apakah alam tidak, jadi bukankah engkau tujirni, menyelamatkan, melindungiku, siapa engkau, dari kezaliman? Bukankah kau melindungiku dari kezaliman? Fayaqulu bala, maka Allah berfirman, iya. Fayaqulu ala ujizu alayya syahidan illa min nafsi. Fayaqulu la ujizu alayya syahidan illa min nafsi. Maka berkata si hamba tadi, la ujizu, saya tidak memperbolehkan, alayya, atas saya, akan syahidan, saksi, illa min nafsi, kecuali dari diri saya. Jadi si hamba tadi nggak terima. Kamu berbuat begini. Nggak terima, debat kepada pangeran. Debat pada Allah, ya Allah, bukankah kau menyelamatkan saya dari kezaliman? Jadi kau tidak suka kezaliman. Di dunia kau selamatkan saya dari kezaliman. Iya. Kalau gitu ya Allah, la ujizu, saya tidak memperbolehkan atas diri saya saksi kecuali dari diri saya. Ada tidak saksi dari diri saya? Kata dia. Fayaqulu, maka berkata si hamba dari abad, kafa bi nafsikal yauma alaika syahidan, cukuplah apa dirimu. Ya, fa'ilnya kafa itu sering dijerkan dengan ba. Itu asalnya fa'il tapi ghairu sharih, nafsuka itu fa'ilnya. Kafa bi nafsika, cukuplah siapa dirimu al yauma, pada hari ini, alaika, atas dirimu sendiri, syahidan, sebagai saksi. Cukuplah dirimu menjadi saksi atas dirimu. Wabil kirami alaika syahidan, dan dengan malaikat yang kiram, yani kiramul katibin, dengan malaikat-malaikat kiramul katibin, disebut malaikat pencatat itu disebut kiramul katibin. Kiram artinya dermawan, katibin itu yang menulis, karena mereka dermawan. Kebaikan ditulis 10, kejelekan kalau cuma niat tidak ditulis, kalau baru dilakukan cuma ditulis 1, maka mereka disebut kiram, malaikat-malaikat yang dermawan. Katibin karena mencatat, kiraman katibin. Wabil kiram, ya Rokibati itu nama personnya, kiramul katibin itu nama kelompoknya. Kiramul katibin. Wabil kiram, cukuplah dengan kiram, malaikat-malaikat yang mulia atau dermawan, alaika, atasmu, syahidan. Apa nih rupanya saksi? Syahidan itu jadi tamisnya kafa, ya. Fayuktamu ala fihi, maka ditutup ala fihi, atas mulutnya, fi, famun, fi, abu, fu, abun, amun, fu, zu, fu, fi. Kalau majrur kan fi, kalau marfu fu, kalau mansub fa. Ala fihi, sehingga fi di sini seolah mirip dengan huruf jar fi. Fayuktamu ala fihi, maka ditutup atas mulutnya abad, mulutnya hamba tadi. Yang lebih samar lagi di hadis, hatta luqmata fi fimra'atik, sampai suapan yang kau suapkan pada mulut istrimu. Fi fimra'atik, pada mulut. Fi yang pertama huruf jar, fi kedua mulut, famun. Fi fimra'atik, fi imra'atik, fi imra'atik. Fi jar sama fi. Dan kamu ala fi,
maka ditutup atas mulutnya abad. Wa yuqalu li arkanihi, maka diucapkan kepada arkan, kepada anggota badannya abad, intiki, bicaralah kau kalian, bicaralah engkau wahai arkan, wahai anggota badan. Ya, dan dia minta saksi dari dirinya sendiri. Ya Allah, apa ada saksi dari diri saya? Saya tidak ujizu, saya tidak membolehkan, tidak menerima kecuali saksi dari diri saya. Maka Allah bilang, sudah cukup dirimu sendiri sebagai saksi atasmu. Cukup pula kiram, malaikat yang mulia menjadi saksi atasmu. Maka Allah tutup mulutnya, ditutup mulutnya. Lalu Allah bilang kepada anggota badannya, intiki, bicaralah kau, fatantiku, maka bicaralah arkan anggota badan itu, biamali dengan perbuatan, dengan perbuatannya si abad. Begini. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Tsumma yukhalla bainahu wa bainal kalam, kemudian dibiarkan antara abad dan antara kalam, antara pembicaraan itu. Fayaqulu bu'dan, maka berkata si abad, si hamba tadi, bu'dan, ya, jauh. Yang maksudnya, semoga saya dijauhkan darimu, bu'dan, menjauhlah kau, enyahlah kau, bu'dan. Si abad ini mangkel sama anggota badannya. Dulu kamu saya kasih makan gini, sekarang kamu saksi atas saya. Maka si abad bilang kepada anggota badannya, bu'dan, enyah, menjauhlah engkau. Ai ubud bu'dan, enyahlah engkau. Bu'dan itu maf'ul mutlak untuk firman. Ubud bu'dan, menjauhlah engkau. Ya, lakinna wasuqan. Bu'dan lakunna, menjauhlah bagi kalian. Kunna yakni antuna, itu para arkan dari anggota badan. Wasuqan, sama suqan yakni kecelakaan atau kejauhan. Fa an kunna kuntu unadil, an kunna, dari kalianlah, kuntu dahulu saya, unadilu, saya ini membela. Dulu di dunia kalian itu tak bela nih, saya kasih makan, sekarang kalian malah bersaksi atas saya, katanya si hamba tadi kepada anggota badannya sendiri. Rawahu Muslim. Di sini riwayat Muslim dalam kitab Zuhud, Nasai dalam kubronya, Sunan kubronya. Qaulu ta'ala, ya, itu doa beliau musannif, nas'alullah salamata wal afiyata, amin. Qauluhu wala tukrihu fatayatikum alal bigha, dan janganlah kalian memaksa fatayatikum, hamba-hamba saya perempuan kalian, alal bighai, untuk berbuat tidak senonoh, dalam arti melacur, ya, untuk melacur. Cuma ini kalimat yang halus, alal bigha. In aradna tahassunan, bahwa ya begitu maknanya berbuat melampaui batas. Bigha di sini maksudnya memaksa budak saya perempuannya untuk berzina, naudzubillah. Hamba saya perempuannya digunakan untuk berzina, terus dia menerima uang dari itu, naudzubillah. Ini perbuatan salah satu ada jahiliyah, memperalat budak-budak perempuannya. Maka turun ayat wala tukrihu, jangan kalian paksa fatayatikum, budak-budak saya perempuan kalian, untuk bigha, untuk berzina, untuk melacur. In aradna tahassunan, jika berkehendak siapa mereka tahassunan, untuk menjaga diri. Di Quran itu bahasanya halus, bigha ini bukan bahasa vulgar. Cuma saya yang membahasakan dengan bahasa berzina dan bahasa bigha itu sebenarnya kalau makna asalnya kan perbuatan zalim, perbuatan melampaui batas. Cuma kita tegaskan di sini bahwa ini maksudnya adalah pelacuran tadi itu. Dari Jabir bin Abdullah, ya, hadis yang menceritakan ini ayat 33, ya, dari surah An-Nur. Hadis yang menjelaskan ayat tersebut, hadis 624 atau 2342. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Jabir, kana Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, itu kurang hamzah, ya. Ibnu Salulnya kurang, yang ibnu Salulnya, ibnu yang Salulnya itu yang kurang hamzah. Yang Abdullah ibnu itu enggak pakai hamzah. Abdullah bin Ubay ibnu Salul, seperti yang pernah saya jelaskan, Salul itu bukan nama ayahnya Ubay, itu nama ibunya Abdullah. Salul itu terkenal dengan sebutan ibnu Salul, makanya dikasih hamzah, maka itu menandakan bahwa
yang setelah ibnu, bukan bapak dari yang sebelum ibnu. Makanya ibnunya dikasih hamzah. Kalau nggak pakai hamzah, itu menandakan yang setelah ibnu adalah bapak dari sebelum ibnu. Yaqulu li jariyah, maka berkata Abdullah bin Ubay, ya, gembongnya orang munafik itu, li jariyatin, kepada seorang apa? Budak, hamba saya perempuan, lahu milik dia, milik Abdullah. Izhabi, pergilah kau wahai budak, wahai hamba saya, fabaghina syai'an, maka carilah oleh kalian, carilah untuk kami syai'an, sesuatu. Ya itu tadi maksudnya diperalat budaknya untuk pelacur. Duitnya diambil sama majikannya. Maka berkata Jabir bin Abdullah, fa anzalallahu azza wa jalla, maka menurunkanlah siapa Allah Ta'ala azza wa jalla, yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, wala tukrihu fatayatikum alal bigha, janganlah memaksa siapa kalian semua, fatayatikum, akan budak-budak sahaya perempuan kalian, alal bigha, untuk berbuat zalim, ini melacur. Ya. In aradna tahassunan, kalau mereka mengendaki tahassun, kalau mereka mengendaki tahassun, mengendaki untuk menjaga diri, jika mereka mengendaki untuk menjaga diri. In aradna tahassunan, itabtagu aradul hayatid dunya. Itu lanjutan ayatnya, ila qauli itu ya. Ayatnya sampai fa innallaha min ba'di dzalika ghafurun, sampai akhir ayat. Ini jangan kalian paksa, wala tuqriqutatimul bughai. In aradna tahassunan, itabtagu. Lengkap ayatnya dari awal itu, waliyastafifil ladina la yajidun nikahan, hendaknya menjaga kehormatan dirinya siapa orang yang la yajidun nikahan, yang dia belum mendapati pernikahan, maksudnya belum mendapati mahar dan nafkah untuk pernikahan, hatta yughniyahumullahu min fadlih, hingga Allah mencukupi dari keutamaannya. Waladina yabghuna alkitab, dan orang-orang yang meminta untuk kitab, untuk dijadikan mukatab, untuk mencicil kemerdekaannya. Imam lakar aimanukum, daripada apa-apa yang kalian miliki dari budak, fakatibuhum, maka kitabahlah dia, lakukanlah akad kitab untuk dia mencicil kemerdekaan. Alimtum fihim khairan, kalau engkau mengetahui pada mereka kebaikan. Wa atum mimma lillahi alladzi atakum, berikan pada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan pada kalian. Nah, terus baru wala tukrihu, ini lanjutannya, wala tukrihu fatayatukum alal bigha, dan janganlah kalian paksa budak-budak saya kalian perempuan untuk bigha, untuk berbuat zalim dan mati berzina. Ya. In aradna tahassunan, jika mereka berkehendak untuk tahassun, untuk membentengi diri, menjaga kehormatan dirinya, litabtagu aradul hayatid dunya, supaya kalian memperoleh harta benda dunia. Wa may yukrihunna, dan siapa-siapa yang memaksa mereka, ya, memaksa mereka. Jadi sebelum turunnya ayat ini, maksudnya sebelum diharamkan, fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah min ba'di ikrahihinna, setelah mereka memaksa, setelah dipaksa mereka itu, Allah itu ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Di riwayat, dalam riwayat yang lain, inna jariyah li Abdullah bin Ubay, Jariyah Abdullah, budak sahaya perempuan milik Abdullah bin Ubay, itu di yuqalula, yang disebut Musaikah, wa ukhra yuqalu Umaymah, yang satu disebut Umaymah, karena yuriduma ala zina, adalah Abdullah bin Ubay menginginkan keduanya untuk zina. Fasyakata dzalika ila Rasulillah, maka kedua-dua budak tadi, Musaikah sama Umaymah, syakata, mengeluhkan itu kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alaih wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat ini, wala tukrihu fatayatikum alal bighai al ayata. Bacalah olehmu ayat itu. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud
dan Nasa'i, juga Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim menurut syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi pensahihan tersebut. Al-bigha huwa zina itu. Bigha itu maksudnya di situ ada zina. Al-jahiliyah, orang jahiliyah memaksa budak-budak mereka untuk berzina. Maka Allah melarang. Qaulu ta'ala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ini ayat sebelumnya sebetulnya ini. Ini ayat 31. An-Nisa 31. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, maka hendaknya yadribna menutupkan siapa para perempuan bi khumurihinna dengan kerudung-kerudung mereka. Khumur jamak dari khimar. Khumur bukan jilbab ya, jilbab itu bahasa Indonesia. Asalnya jilbab dalam bahasa syariat itu pakaian yang baju kurung, baju yang menutupi seluruh tubuh itu jilbab. Bukan kerudung. Kerudung itu bahasa Qur'annya khimar, jamaknya khumur. Khumurun itu jamak dari khimar. Bi khumurihinna, hendaknya menutupkan para perempuan-perempuan itu bi khumurihinna dengan jilbab-jilbab, dengan kerudung-kerudung mereka. Ala juyubihinna, atas kerah baju, atas leher baju mereka, atas leher baju mereka. Dan mereka kadang membuka leher bajunya, maka disuruh menutupkan kerudung itu sampai ke juyub, sampai menutup sebagian dada, supaya tertutup bagian lehernya, juyub. Supaya tertutup, maka harus dijulurkan sampai ke bagian sekitar dada itu, supaya juga menutupi bagian tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, Aisyah berkata, yarhamullah nisa'al muhajirat, semoga Allah merahmati kepada perempuan-perempuan muhajirat, perempuan-perempuan yang berhijrah al-awwal, muhajiratil uwali, berhijrah yang pertama, para wanita-wanita yang berhijrah terdahulu. Lama anzalallah, ketika Allah turunkan ayat ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, mereka syakokna murutahunna, ketika diturunkan ayat itu hendaknya menutupi yadribna, siapa mereka para perempuan, bi khumurihinna dengan kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, atas leher baju daripada mereka, syak atau dada mereka, syakokna, mereka langsung merobek murutahunna, baju luar mereka. Faktamar nabihi, maka mereka berkerudung dengannya. Jadi nggak pakai lama, mereka langsung ketika turun ayat ini mereka pakai murut baju panjang, baju yang panjang, yang baju luar biasanya baju panjang. Baju panjang itu ujungnya mereka sobek, mereka pakai kerudung untuk menutupi. Ada mengatakan kepalanya ditutup tapi tidak sempurna sampai ke dada, maka mereka sempurnakan, mereka sobek apa? Ujung murut ini baju luar mereka sobek. Artinya apa? Mereka langsung tanggap terhadap perintah itu, langsung mereka nggak nunggu besok, nggak nunggu nanti, langsung dilaksanakan perintah itu. Dengan merobek ujung baju luar mereka, langsung menutupi. Wabi riwayat, dalam satu riwayat, akhadna uzrahunna, mereka mengambil sarung mereka, maksudnya baju bagian bawah mereka, fasyakoknaha, maka mereka merobek uzrahunna min kibalil hawashi, itu dari sisi pinggir, di pinggirnya yang paling ujung bawah. Faktamar nabiyah, maka mereka berkerudung dengannya. Riwayat Bukhari dan tafsir surat Nur, juga Abu Dawud. Nah, tapi di sini ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, faktamana itu faktamana ai ghattayna wujuhahunna, mereka menutupi wajah mereka. Itu meletakkan khimar, kerudung itu atas kepalanya dan melemparkannya dari arah kanan ke atikil Aisyah, ke pundak yang kiri, itu takonnu, terus kepalanya, lalu sambil menutupi wajahnya juga. Jadi mereka dengan khimar tadi asalnya berkerudung tapi tidak sempurna. Kemudian dengan itu turunnya ayat ini mereka merobek, kemudian menyempurnakan kerudung mereka. Dalam tafsiran dari Ibnu Hajar Asqalani, sekaligus menutupi wajah mereka. Qaulu ta'ala
Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dikatakan wa'adallah, telah menjanjikan siapa Allah Ta'ala alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah akan yastakhlifanna, Allah akan istikhlaf, menjadikan mereka itu khalifah fil ardi, di muka bumi. Ayat 55 dari suratul Nur. Hadis yang menjelaskan kerudung tadi itu hadis 625 atau 2343. Sedangkan hadis yang menjelaskan ayat 55 tadi, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, beramal soleh, la yastakhlifannahum, bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Ayat 55 surah Nur itu dijelaskan di hadis 626 itu. Itu urutan dari awal 2345 dan 44. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar, kata sahabat Jabir bin Samurah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu amrun nasi madian, senantiasa apa perkara manusia itu madian, berlangsung, berlalu, berlanjut, ma waliyahum itna asyara rajulan, selama waliyahum menguasai mereka. Siapa itna asyara rajulan? 12 orang laki-laki. Tsumma takallama Nabi, kemudian bicara siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin khafiyat anni, dengan suatu kalimat yang tersamar bagi saya, dari saya. Fasa'altu abi, maka saya bertanya kepada ayah saya, Samurah bin Jundab, abahnya Jabir, mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? Maka berkata abah saya, kulluhum min Quraisy. Rasul bilang semua dari 12 orang itu dari Quraisy. Tapi riwayat, dalam satu riwayat yang lain, yakunu min ba'di 12 amiran, ada itu min ba'di, itu setelah saya nanti. Apa itu 12 amiran? 12 amir, 12 pemimpin. Tapi riwayat yang talitha, dalam riwayat yang ketiga, la yazalu hadzal dinu azizan, senantiasa ini agama azizan, mulia, ila 12 khalifatan, sampai 12 khalifah. Maka baron nasu, maka bertakbirlah manusia, wadajju, mereka berteriak. Tapi riwayat Rabi'ah, di riwayat yang keempat, inna hadzal amra la yanqadi, semuanya perkara agama ini tidak selesai, hatta yamdiya, hingga berlalu, fihim pada mereka, itna asyara khalifatan, apa 12, siapa 12, apanya khalifah, 12 khalifah. Tapi riwayat Khamisah, di riwayat yang kelima, la yazaluddin qaiman, senantiasa agama ini berdiri, hatta taqum as-saatu, hingga berdiri kiamat, hingga bangkit kiamat. Au yakuna alaikum, hingga ada atas kalian itna asyara khalifatan, apa siapa 12 khalifah, kulluhum min Quraisy, semua, atau kulluhum min Quraisy, semua dari mereka itu berasal dari Quraisy, berasal dari Quraisy. Ya. Kemudian riwayat Ahmad, hadis itu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan selain mereka. Min turuq wa alfaz, ya, dari beberapa jalur periwayatan dan beberapa lafaz yang ada sedikit perbedaan. Ya. Hadis riwayat ini tadi kata musannif
tadullu bimajmu'iha, menunjukkan dengan kumpulannya ala amrain, atas dua perkara, isnain, atas dua perkara. Al-awwal, pertama anadinal Islam, bahwa agama Islam la yazal qa'iman, senantiasa berdiri hatta yati amrullah, sampai datang perintah atau keputusan Allah. Itu apa? Huwa idmihlalul Islam, idmihlalul Islam, menciut, mengecilnya Islam. Bimautil mu'minin, dengan matinya orang mukmin, atau surutnya Islam dengan matinya orang mukmin, dan rafil Quran, dan pengangkatan Al-Quran nanti di akhir zaman, dan matinya orang mukmin dengan bertiupnya angin dari arah Yaman, atau apa yang angin itu mencabut nyawa setiap orang yang beriman, maka tersisalah orang yang kufar. Maka ketika itu sampai di situ Islam ini tetap jaya sampai nanti menciutnya Islam dengan matinya orang mukminin dan diangkatnya Quran. Wa saya buka kadzalika mumtasilan, dan akan tetap seperti itu mutamatilan. Tergambar Islam itu, terwujud Islam itu bi thaifatin mansurah, dalam kelompok yang ditolong, la yadur man khalafahum, yang tidak memberi madarat pada kelompok yang ditolong itu, man khalafahum, orang-orang yang menyalahi mereka, wala man khazalahum, tidak pula orang yang menghina mereka. Itu yang pertama. Kedua, adzani la budda wa ayyakuna fi hadhihi ummah 12 khalifah. Pastilah ada dari umat ini 12 khalifah, yulawin amrun nas, yalun waliya yalu waliya yali yaliyani yaluna amrun nas, mereka itu menguasai perkara manusia. Yakumuna bisu'unihim, mereka menegakkan urusan manusia yang amma, yang umum. Kulluhum min Quraisy, semua dari mereka dari Quraisy. Wa bihim wa bi ayyamihim, dan dengan mereka lah, dan dalam hari-hari mereka, pemerintahan mereka, yakunu amruddin azizan mani'an, ada perkara agama itu mulia dan mani dan kuat. Ini zahir hadis biriwayatin. Pokok takalaman nas fi haulail khulafa, maka sungguh telah bicara siapa manusia tentang siapa khalifah-khalifah itu, mereka khalifah-khalifah yang tadi itu, ba'da ijma' al-sunnah, setelah ijma'nya al-sunnah wal haq ala anhum khulafa, bahwasanya mereka adalah para khalifah, wa umara, dan mereka adalah para umara, fil hukum wa sultan, dalam hukum dan kekuasaan, khilafan liman yasamu syiah, berbeda dengan apa yang yasumu syiah, yang diyakini oleh syiah imamiyah, min anal murad, wa yang dimaksud dengan 12 itu adalah a'immatuhum, imam-imamnya syiah yang maksum. 12 itu bukan itu, tapi mereka adalah 12 orang fil hukum was sultan, 12 umara yang menguasai pemerintahan. Ya. Walaupun kita, terutama dari para sahabat, kalau ini yang meyakini bahwa khilafah batin itu tetap kepada para ahlul bait itu. Tapi ini yang berbicara di sini tentang khilafah zahir, berupa kekuasaan. Kebetulan dalam zaman 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ditambah penyempurnanya sebetulnya ada Sayyidina Hasan cuma 6 bulan, Sayyidina Hasan cuma 6 bulan. Sehingga ada yang tidak menghitung Sayyidina Hasan ya, cuma 6 bulan. Itu peralihan sebelum Muawiyah. Ini pada 4 khalifah ini atau 5 dengan Sayyidina Hasan ya, itu khilafah zahir dan batin bersatu pada orang-orang itu. Khilafah zahir dan batin bersatu. Tapi setelah itu zahir sendiri, yang batin sendiri. Khilafah batinnya pada ahlul bait, Sayyidina Abidin, sama bagian Ja'far Shadiq, itu mereka khalifah secara batin, karena rakyat atau orang awam mencintai mereka dan mereka berperan di rakyat itu sebagai ulama, sebagai contoh tauladan. Maka mereka berdiri sebagai khilafah batin. Bukan yang zahir itu terpisah semenjak Khulafaur Rasyidin itu 12. Bukan seperti yang diyakini Syiah. Oh ini loh, di kitab Ahlussunnah di Bukhari juga ada, katanya ada 12. Itu mereka klaim sebagai 12 imam yang maksum dari imamnya Syiah. Baina ada yuqalibu zahirun nasil hadis. Cuma kita Ahlul Bait tidak meyakini kemaksuman para imam. Mereka memang memangku mungkin khilafah batin, tapi kemaksuman tidak. Kecuali para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang maksum, dan para imam tidak maksum. Kalaupun paling mentok ya wali itu mahfuz, terjaga, bukan maksum. Padahal yuqalibu zahirun nas, maka ini keyakinan daripada Syiah yang mengklaim
waktu 12 imam mereka masuk, itu yukhalifu zahirin nas, menyalahi zahir nas hadis, dan menyalahi fakta. Banyak mereka imam, sebab mereka para imam lam yakunu zawi salta wa hukum. Mereka para imam yang 12 yang diklaim Syiah tidak ada lam yakunu, tidak ada siapa mereka imam itu memiliki salta, memiliki kekuasaan atau hukum. Wairul Imam Ali, kecuali Imam Ali dan Sebetul Hasan dan Sayyidina Hasan alaihi salam radhiyallahu anhu. Kemudian para sunnah, kemudian al sunnah berbeda pendapat lagi. Hal taqaddama jami'um amhum mufarriqun bil ummah. Apakah telah terdahulu seluruh 12 itu? Apakah mereka tercerai terpisah-pisah di antara umat ini? Wa hadzal akhir huwa sahih. Maka yang terakhir inilah yang sahih, yang terpisah-pisah. Jadi setelah sepakat, jadi yang maksud 12 tadi yang diberitakan dalam beberapa hadis itu 12 khalifah atau umara yang memerintah secara kekuasaan dan hukum. Bukan klaim yang dikatakan Syiah itu 12 imam mereka yang masuk, bukan. Itu kesepakatan Ahlus Sunnah. Setelah mereka sepakat bahwa yang 12 itu adalah umara, mereka berbeda pendapat. Apakah 12 urut? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Yazid apakah masuk? Gak tahu di situ. Karena Yazid ya Yazidnya dari situ, tapi pemerintahnya ya tapi kacau juga lumayan. Kalau Yazid tidak dimasukkan, maka 12 itu terhenti kepada Umar bin Abdul Aziz. 12 itu terhenti pada Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Bani Umayyah. Kalau Yazid tidak dimasukkan, dan di situ dimasukkan juga siapa? Sayyidina Hasan. Meskipun lalu dia juga umara, walaupun cuma 6 bulan. Ya, itu ini bukan Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Kalau Yazid dihitung, maka setelahnya ada Marwan. Ya, Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid ini nggak seperti bapaknya. Muawiyah bin Yazid ini masya Allah orangnya. Tadi sayang meninggal muda dan sebentar hanya digantikan sama Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam, terus Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Terakhir Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya betul ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Ya, Hasan bin Ali, Muawiyah bin Yazid, Muawiyah bin Yazid, Muawiyah bin Sufyan, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. 12. Karena kalau Yazid, kalau dikatakan itu nggak cocok sama anu, kalau Yazid itu nggak cocok sama Iqamatuddinnya itu tadi. Karena sama Yazid itu kacau. Bahkan dia nyerang Madinah sampai 3 hari, kota Madinah itu porak-poranda. Sampai 3 hari di Masjid Nabawi itu tidak ada sholat jamaah. Sampai kalau dalam riwayat terdengar suara azan dari makam Rasulullah SAW. Tidak ada sholat. Karena serangannya tentaranya Yazid ke Madinah. 3 hari. Yang terakhir yang sahih. Apakah itu terus berurutan 12? Apakah mutafarikun? Terpisah-pisah. Itu yang jelas 4 khulafaur rasyidin ya. Yang jelas yang dimaksud ini yang cocok dengan ini adalah 4 khulafaur rasyidin dengan sama Sayyidina Hasan. Yang paling cocok. Kemudian nanti loncat ke Umar bin Abdul Aziz. Nanti loncat lagi ke siapa lagi? Ada beberapa umara yang memang adil. 12 pokoknya jumlahnya 12. Jadi ada yang berpendapat tidak harus urut. Itu mutafarikun katanya fil ummah. Kalau mutafarikun berarti harus mengurutkan sejarah Islam dari awal sampai dinasti-dinasti lainnya. Abbasiyah itu ada Harun ar-Rasyid di situ. Ada beberapa khalifah yang adil, Juga di zaman setelahnya Abbasiyah, Salahuddin Ayyubi dan berapa. Ada yang mengatakan 12, pokoknya 12, tapi berpencar, berpisah, tidak harus. Jadi khilaf. Sepakat ulama 12 itu adalah khalifah yang memerintah, tapi berbeda pendapat apakah itu berurutan dan sudah lalu semuanya, sudah berlalu ataukah terpisah-pisah. Itu khilaf. Wa hadzal akhir wa sahih. Tapi di sini disahihkan yang akhir, itu terpisah-pisah. Maka minum khulafaur arba'ah itu. Di antara mereka adalah 4 khalifah dan Hasan As-Sibat pernah memerintah 6 bulan Sayyidina Hasan itu. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu
wa baqihim mufarriqun. Sisanya selain itu berapa? 4 tambah 1 tambah 1, 6. Sisanya yang 6 mutafarriqun. Terpisah-pisah mufarraqun fil ummah, di umat ini. Akhiruhumul Mahdi. Yang paling terakhir adalah Imam Al-Mahdi radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang ke-12 Imam Mahdi. Tapi bukan seperti klaim Syiah. Yang katakan Mahdinya sudah lahir, yaitu Muhammad bin Hasan al-Askari. Ada di Sirdab, kata dia ada di apa? Sirdab, di ruang bawah tanah katanya. Itu paham Syiah. Kemudian untuk mengganti si imam ini katanya nanti akan terus berumur sampai akhir zaman dia bakal keluar katanya. Ini paham mereka. Terus yang mewakili mereka itu ada jubirnya. Nah, jubirnya ini bukan ahlul bait. Maka kalau kita urut sanadnya Syiah. Dari siapa? Ente dapat ilmu Syiah ini pahamnya dari siapa? Bulan. Diurut terus. Diurut dari jubir-jubir ini yang bukan Sayyid, sampai ke Muhammad bin Hasan Askari, baru nyambung Sayyid lagi kan. Itu mereka kalau nyindir kita orang, masa kamu ikut Bukhari? Ini loh ikut Ahlul Bait. Bukhari itu bukan wajib. Lah ente orang mana sanadnya? Kesana bukan Ahlul Bait juga. Lagi kita, alhamdulillah kalau cari sejarah tasawuf, kita punya sanad yang semuanya Ahlul Bait. Kita punya guru sampai ke bagi muqaddam, kepada abahnya lagi sampai kepada semua Ahlul Bait. Alhamdulillah. Mereka maling belajar ke 4 imam, 4 mazhab. Bukhari itu bukan Ahlul Bait katanya. Ajib. Di sana boleh mbok tono itu Ahlul Bait apa? Jubir itu siapa? Itu pun jubir omong kosong, tidak ada. Muhammad bin Hasan Askari. Kalaupun ada yang sudah wafat, tidak ada dia. Kemudian seperti yang diyakini Syiah, Mahdinya menurut mereka sudah ada. Itu Muhammad bin Hasan Askari. Yang ke-12 kalau urutan dari Imam Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazim, ya, Ali Ridha, ya. Kemudian Muhammad Al-Hadi, ya, Al-Jawad, kemudian Hasan Askari, kemudian terakhir Muhammad bin Hasan itu kata mereka menurut mereka. Ya. Makanya dari sini mereka ada yang nggak setuju karena ternyata setelah Asy'ari yang mengimamkan Hasan, ternyata Hasan tidak punya keturunan. Mereka klaim itu Muhammad bin Hasan supaya klub 12 dan dikatakan punya keturunan katanya dia, padahal tidak punya keturunan. Intinya begitu. Kesepakatan sunnah 12 itu yang sesuai dengan hadis tadi adalah para imam, para khalifah, para umar. Dari Safina radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-khilafatu fi ummati 30. Khalifah kekhilafahan setelah umatku itu 30 tahun. 30 sana. Tsumma takunu mulkan adudan. Kemudian menjadi mulkan adud. Bukan adudan itu. Tapi pakai dot itu, adudan. Untuk betulkan itu. Bukan dal, tapi dot. Adudan. Kekhilafahan dalam umatku, Rasul bilang apa? Kekhilafahan dalam umatku itu 30 tahun. Dari mana 30 tahun? Genap khulafaur rasyidun kalau dihitung 30 tahun kurang 6 bulan. 6 bulannya digenapkan Sayyidina Hasan naik 6 bulan. Pas 30 tahun. Tsumma qala, mana 30 tahun itu? Kemudian setelah 30 tahun ada mulkan adudon. Kerajaan yang adud, dari kata addo, ya adu, menggigit. Adudon, kerajaan yang suka menggigit. Maksudnya apa? Ada 2 penafsiran. Adudon ini maksudnya menggigit itu apa? Maksudnya menggigit, pertama mempertahankan kekuasaan pada kerabatnya saja. Itu dinasti-dinasti tadi. Itu maksudnya mulkan Al-Dudun. Umayyah, ya Umayyah yang memegang dinasti adalah Umayyah semua. Al-Dudun. Seolah seperti orang menggigit sesuatu ini mempertahankan kekuasaan pada kroni, pada kerabatnya.
Sampai Umayyah ditumbangkan ganti Abbasiyah. Abbasiyah yang sami mawon mempertahankan artinya pada dinasti Abbas. Walaupun mereka mengklaim, oh saya kan keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Kanjeng Nabi. Adudun. Penafsiran kedua, Adudun, kerajaan yang suka menggigit artinya mendolimi rakyatnya. Menggigit dalam arti menyakiti teman pemimpin yang zalim. Mulkan Adudun. Dalam riwayat lain itu digenapkan sampai 5 masa. Khilafah 30 tahun, Mulkan Adudun, ya, Mulkan Adudun, dan Mulkan Jabarian. Kemudian terakhir itu baru zaman fitnah itu, saya lupa Mulkan apa kerajaan sebutannya. Baru terakhir yang kelima kembali kepada khilafah, itu zamannya Imam Mahdi. Ada 5 fase. Fase terakhir fasenya Al-Mahdi. Sekarang kita berada di Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian itu kerajaan, kekuasaan yang semena-mena. Semenjak khilafah itu tumbang, maka zaman Mulkan Adudun, kerajaan dinasti itu sudah tumbang dengan terakhir tumbangnya dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani 1924 masih. Setelah itu masuk masa Mulkan Jabariyah. Kemudian yang keempat nanti kembali setelah Mulkan Jabariyah kembali ke Al-Mahdi. Khilafah lagi, kata Rasul setelah itu ada khilaf. Yakunul khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian summa sakata, kemudian diam Rasulullah. Dan maksudnya diamnya itu berarti ya kiamat setelah itu. Maka di situ jelaskan 30 tahun itu apa saja. Cuma qala Safina, itu ya, An Safina ya. Safina ini maula Rasulillah. Nama orang bukan perawi, nama orang. Safina maula Rasulullah, budaknya Rasulullah SAW. Safina ini pernah diutus membawa suratnya Rasulullah. Safina ini pernah diutus membawa suratnya Rasulullah SAW. Si Safina ini. Terus setelah membawa suratnya Rasul pada satu penguasa raja, setelah dia berlayar naik perahu, Safina naik Safina, jadi terus mendarat, kemudian dia mau melewati hutan itu, dihadang sama singa, si Safina. Nah, kemudian dikatakan hanya Safina itu membisikkan, mengatakan pada singa, wahai singa, ana Rasulillah, saya adalah utusannya Rasulullah SAW. Singanya nganggu. Ana Rasulillah, saya utusannya Kanjeng. Nah, terus dia tersesat di hutan itu kebetulan, maka singa itu yang ngantar dia sampai keluar dari itu, seolah singanya itu pamitan. Makanya di situ Imam Busiri mengubah syairnya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, siapa orang yang takun, yang ada bi Rasulullah dengan Rasulullah SAW, nusratuhu, permintaan pertolongannya itu dengan Rasulullah, dengan berkat Rasulullah dia minta pertolongan pada Allah, ya. Intalqahul usdu, kalau ditemui oleh singa pun fi ajamiyah, di sarangnya tajimi, maka singa itu akan tunduk kalau minta pertolongan pada Rasul SAW. Salah satunya kisahnya Safina ini, kisahnya Safina maula Rasulillah, bekas budaknya atau budaknya Rasul Safina radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, khilafatu salasun. Kemudian Rasul qala Safina, kemudian Safina menafsiri hadis itu, amsik khilafat Abi Bakar, hitunglah atau tahanlah olehmu ke zaman kekhalifahan Abu Bakar. Wa khilafat Umar, kemudian khilafat Umar. Wa khilafat Utsman, kemudian khilafat Utsman. Summa qala, kemudian berkata Safina, amsik khilafat Ali, kemudian tahan olehmu khilafah Ali. Fawajadnaha salatin, maka kami dapati 4 khalifah itu jumlahnya kekuasaannya 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Berapa? 12. Sayyidina Utsman 12 tahun. Sayyidina Ali sisanya.
berapa? 6 tahun plus 30. Tepatnya Sayyidina Ali itu 5 tahun 5 bulan. Nah, 6 bulannya Sayyidina Ali membayar Sayyidina Hasan dan dibayar juga saksikan oleh berapa yang masih hidup waktu itu sahabat. Maka 6 bulannya digenapi Sayyidina Hasan pas genap 30 tahun. Itu sabda kata itu kata Safina. Ini yang apa kata Safina ini yang dimaksud oleh Rasul al-salasatu apa al-khilafatu salasuna sana. Kekhalifahan itu 30 tahun. Ya. Ya. Kalau mau lebih tepatnya, kalau mau lebih rincinya, ya. Apa? Lebih rinci daripada kekhalifahan itu disebut di Nailul Roja itu. Ya, Sayyidina Abu Bakar wafat umur 63 tahun, masa kekhalifahannya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Umar khalifahnya 10 tahun 6 bulan 8 hari. Nanti total berapa? 10 tambah 2 12 tahun. 6 bulan tambah 3 bulan 9 bulan. 8 hari tambah 10 hari 18 hari. Berapa? 12 tahun 9 bulan berapa? 18 hari. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majma'in memerintah 12 tahun pas atau kurang enggak berjanji kurang sedikit, dianggap qoriban min itna asyara sana. Sayyidina Utsman itu hampir 12, anggap 12 tahun berarti berapa? 24 tahun 9 bulan 18 hari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintah 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. 24 ditambah 4 28. 28 9 bulan tambah 9 bulan 18 bulan. Ya. 27 9 tambah 9 18 bulan. Ya, berapa? 1 tahun 6 bulan, berarti tambahkan 28 berarti 29 tahun 6 bulan. 29 tahun 6 bulan 18 hari tambah 9 hari 27 hari. Anggap 1 bulan, berarti berapa? 10 bulan ya. 28 tahun 10 bulan, hampir 29 tahun. Nah, sisanya setelah Sayyidina Ali tertikam itu dijabat oleh Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan ketika genap khilafah 30 tahun, pas pemerintahan khilafah 30 tahun, Sayyidina Hasan ingin mundur. Maka dibuat Allah membuat skenario dirongrong sama Muawiyah. Hanya kebetulan Sayyidina Hasan menghafal hadis ini dari Rasulullah juga 30 tahun. Setelah 30 tahun bakal masuk ke Mulkan Adudon. Sayyidina Hasan tidak mau menjadi bagian dari Mulkan Adudon, maka di situ Sayyidina Hasan mundur pas 30 tahun. Diilokno sama Syiah, sama sebagian pengikutnya Syiah yang tadinya Syiahnya Sayyidina Hasan. Ini kamu pengecut. Karena mundur pengecut. Dan dia meninggal tidak lama setelah itu diracun. Allahu a'lam dari mana suruhannya Yazid dari mana diracun oleh mantan istrinya. Karena Sayyidina Hasan ini kan sudah diceritakan dia suka kawin, cerai. Tapi yang dicerai itu dicukupi sama dia. Jandanya itu diberi, terus nanti kawin lagi, cerai lagi, cukup kawin lagi. Salah satu mantan istrinya yang meracun dia, radhiyallahu anhu.
Wajana talatina sana, maka kami dapati 30 tahun. Kalau Sa'id fakultu inna Bani Umayyah semua nak dapat fihim. Maka saya katakan, kata Sa'id, seorang periwayat hadis dari Safinah ini, Sa'id, maka saya berkata kepada beliau, kepada Safinah, inna Bani Umayyah menyangka bahwa khilafah itu ada pada mereka. Katanya, kata Bani Umayyah. Klaimnya Bani Umayyah. Kata Safinah, sahabat Rasulullah apa? Kadzabu. Mereka dusta. Binuri zarqa, dengan cahaya yang kebiruan, hum mulukin min syarril muluk. Ya. Jadi mereka berdusta. Mereka berdusta dengan cahaya yang daripada yang biru. Kemudian ya, hum mulukum min syarril muluk. Mereka adalah raja-raja dari paling buruknya raja-raja. Mereka raja-raja dari paling buruknya raja-raja. Allahu a'lam. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nanti tak rujuk lagi tuh. Nuri Zarqa itu secara bahasa itu cahaya yang biru, azraq. Itu sumpah atau maksud Nuri Zarqa itu ya cahaya matahari ultraviolet itu Nuri Zarqa. Atau itu bisa jadi sumpahnya si Safinah. Demi Allah yang menurunkan nur, atau demi cahaya daripada beliau SAW. Mereka itu dusta. Mereka itu cuma muluk, mereka cuma raja min syarril muluk, dari paling buruknya raja. Mereka Bani Umayyah itu masuk ke mulkan Adudon tadi. Makanya Sayyidina Hasan setelah genap 30 tahun beliau engah dan tahu sabda Rasulullah bahwa khalifah itu 30 tahun. Beliau tidak ingin menjadi bagian dari mulkan Adudon setelahnya, maka beliau mundur. Dan itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun mundurnya Sayyidina Hasan dari baiatnya Muawiyah, istilahnya Islah. Itu dikenal dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena di situ tahun dipersatukan umat Islam. Dan itu membuktikan hadis Rasulullah SAW waktu suatu kali seperti di Bukhari juga ada, beliau dipangku, Sayyidina Hasan dipangku oleh Rasulullah SAW. Inna ibni hadza sayyidun, ataulah sayyidun. Sungguh putra saya ini, Hasan ini adalah sayyid. Wa sayuslihullah, Allah akan mengislah dengan berkat putra saya ini bainal fi'atainil azimataini minal muslimin, antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Rasul bilang dua kelompok itu muslimin, bukan dikatakan Syiah. Oh ini nama Syiah dikafirkan kelompoknya Muawiyah. Tapi Rasul sendiri yang bilang bainal fi'ataini minal dua-duanya adalah muslim. Yang kelompoknya Muawiyah, kelompoknya ini muslim. Diislamkan berkat Sayyidina Hasan. Hasan mundur dengan jaminan, berapa jaminan yang tidak mengganggu daripada Ahlul Bait. Kemudian setelah Muawiyah jaminannya harus dikembalikan pada umat. Ini mengingkari aja. Hanya sama Muawiyah malah membaiat Yazid. Ya terlepas dia sahabat ya, itu Muawiyah membaiat Yazid. Padahal harusnya setelah itu harus dikembalikan ke Syura, ke kaum muslimin lagi setelah Muawiyah selesai. Itu ada beberapa syarat islahnya. Islahnya ini sebagian riwayat islahnya disebut di Sahih Bukhari, riwayat islahnya Sayyidina Hasan. Itu dalam hadis khilafah adalah allati kanat ala najin nubuwah mutawaliyah, khilafatul arba'ah. Khilafah yang kanat, yang ada kekhalifan itu mengikuti atas nahjin nubuwah, atas cara kenabian itu mutawaliyatan, itu berturut-turut, yaitu khilafatul arba'ah, yaitu khalifah yang empat, kekhilafan orang empat itu radhiyallahu ta'ala anhum. Wa fi asyaula intasyarul Islam, dalam masa mereka itulah tersebar Islam, wa futihatil aqalim, dan dibukalah iklim-iklim
wilayah-wilayah, wal amsar, kota-kota, wa kusirat, dipatahkanlah syaukatul amalikin. Ya. Kekuatan para orang-orang besar seperti Kisra dan Kaisar, seperti Kisra Raja Persia dan Kaisar kekaisaran, simbol kekaisaran Persia, Kaisar simbol kekaisaran Romawi, Bizantium, dua adik kuasa zaman itu dipatahkan oleh Islam. Ya Persia ya Romawi. Bidzalikal asar, dalam masa itu makkan Allah lil muslimin, Allah kuatkan bagi orang muslim dinahum, agama mereka, alladzir tadha, yang Allah ridhoi lahum bagi mereka, wa saddaqahum wa'dah, dan Allah membenarkan pada mereka janjinya, kama fil ayatil karimah, sebagaimana tersebut dalam ayat tadi, ayat 55 tadi, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Itu janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Dan janji ini bisa berulang karena janji ini bersyarat. Ya. Ya. Syaratnya apa? Telah menjanjikan Allah kepada orang yang betul-betul beriman, beramal soleh. Pokok orang muslim itu menjaga iman, betul-betul amal solehnya, Allah akan mengistikhlaf, Allah akan menjadikan mereka khalifah. Sebagaimana telah Allah jadikan khalifah orang-orang sebelum mereka. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya, wa la yumakkinanna lahum wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzir tadallahu. Dan Allah akan mengkuatkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi. Wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah kepada saya, tidak akan menyekutukan saya, kata Allah, saya dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika fasikun. Siapa yang kafir setelah itu maka mereka itulah orang yang fasik, keluar daripada agama. Wa aqimus shalah wa atuz zakata wa atir rasul la'allakum turhamun. Jikalau salat, tunaikan zakat, taatilah Rasul supaya kalian dirahmati. Artinya janji Allah itu, kalau kita lihat ayat 55 tadi, itu cocok keadaannya dengan keadaan di zaman Khulafaur Rasyidin. Mereka beriman, beramal soleh, Allah kuasakan mereka, Allah ganti ketakutan dulu dengan keamanan. Dan itu bisa diraih kalau orang muslimin melaksanakan ayat itu tadi. Mereka tidak mustahil kekhalifahan itu akan mereka raih. Nabi sayang kaum muslimin setelah itu tercerai-berai dan terkena daripada fitnah zaman, akhirnya ya tergerus kekuasaan muslimin itu. Wabiadin tahat dengan ini selesai surat An-Nur. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Dan hanya dengan pujian pada Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi washabbihi. Semoga tetap Allah limpahkan sallallahu alaihi wasallam dan junjungan kita Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Amin. Suratul Furqan. Jam 9 kurang 7 menit. Sampai situ lah. Nanti dipending aja lihat soalnya. 9 kurang, Iya.